Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala Alhamdulillah, jemaah salat subuh Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad serta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh pengikutnya, umatnya yang setia mengikuti ajaran beliau istiqomah hingga hari kiamat. Semoga kita semua Allah mudahkan, insyaallah masuk dalam golongannya. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita begitu banyak kenikmatan sampai saat ini. Kita ini berada di penghujung bulan Muharram, tanggal 24 atau tanggal 25. Bulan Muharram itu tahun baru Hijriah. Umur kita bertambah, waktu kita berkurang. Pelajaran untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi, lebih serius lagi, mempersiapkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itulah hikmah perjalanan waktu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kesempatan kehidupan ini adalah kesempatan yang sangat mahal, kesempatan menyempurnakan iman, memperbaiki iman, istiqomah di atas iman, dan juga meningkatkan amal. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadza ba'du ila Isa muntasifi sadisah. 6. Kita akan berbincang pada kesempatan pagi hari ini tentang sifat siddiq, ya. Tentang sifat siddiq. Siddiq itu bahasa Arabnya as-sidqu. Maknanya itu jujur. Maknanya itu tulus. Maknanya banyak ya. Maknanya kemuliaan. Macam-macam maknanya. Secara umum jujur. Mantap di dalam iman, itu juga kalau siddiq gitu ya. Siddiq salah satu sifat yang sangat mulia, sifat yang penting, sifat yang menjadi bagian, bolehlah disebut sebagai pilar penting dalam kepribadian seorang muslim sejati. Kenapa dibilang pilar penting? Karena sifat siddiq ini mengantarkan orang kepada keridhaan Allah. Sifat siddiq ini mengantarkan orang untuk masuk ke dalam surga, ya kan? Sifat siddiq ini jujur, ya, itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu minallahi haditha. Tidak ada perkataan yang lebih jujur, ya, perkataan yang lebih benar dari perkataan, dari firman, dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, ya, sebagai makhluk, nah kita baca perkataannya Sang Pencipta. Nanti kita akan mendapatkan apa?
mendapatkan tetesan-tetesan hidayah, curahan-curahan hidayah, limpahan-limpahan hidayah. Dibaca itu. Anda belum bisa baca Arabnya itu, bahkan hidayah itu bisa datang, bisa turun lewat baca terjemahannya. Ya. Kita baca terjemah Al-Quran itu nanti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah datang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara ayat yang berkaitan dengan sifat siddiq ini itu Al-Maidah ayat 119 ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala Allahu hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu. Apa lanjutannya itu? Sericak yang tahu. Itu apa nama artinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hari ini itu adalah hari akhirat, hari di mana orang-orang yang punya sifat siddiq, punya sifat jujur itu akan mendapatkan manfaat. Hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Apa manfaatnya? Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Saya itu agak lupa ya ayatnya. Sebentar. Surat Al-Maidah berarti mundur. Nah ini dia. Dzalikal fawzul azim, itu adalah anugerah yang sangat besar. Makanya itu bagaimana tidak jadi pilar utama. Karena dia mengantarkan kita kepada keridhaan Allah dan mengantarkan kita kepada surga. Puncak kebahagiaan itu sudah ya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surah Al-Hadid ayat 19, walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah, mereka itu adalah orang-orang siddiqin, orang-orang yang kuat imannya, teguh imannya. Nah kan itu Abu Bakar itu bilang Abu Bakar as-Siddiq karena teguh imannya. Teguh imannya ketika semua orang banyak membohongkan, mendustakan, tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad, dia percaya. Ketika banyak orang memusuhi, menentang, menghalangi, menyakiti, dia mendukung, dia membantu, dia mensupport ya, dengan seluruh kemampuannya. Makanya itu kalau ditimbang imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan seluruh umat ini lara jahat, maka akan menang itu ya. Akan lebih berat timbangan imannya Abu Bakar Siddiq. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada perkataan-perkataannya daripada para salaf ya. Baik sebelumnya itu tentang siddiq itu Rasulullah juga bersabda, hadis ya, muttafaqun alaih, alaikum bisidqi, hendaklah kalian itu bersifat jujur, fa inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran
itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Orang tuh kalau selalu jujur, maka dia akan mudah untuk melakukan kebaikan. Kalau orang mudah melakukan kebaikan, maka jalannya menuju surga mudah. Dan sebaiknya wa iyyaka wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Kurang lebihnya seperti itu ya. Ada sebenarnya redaksinya itu, wala yazalul abdu yataharra as-sidqa atau yataharra al-kadhiba. Kalau jauhilah sifat dusta, karena dusta itu akan mengantarkan kepada keburukan. Biasanya bahasa kita sering dengar itu, orang tuh kalau berbohong biasanya dia harus melakukan kebohongan lain untuk menutupi kebohongannya yang sebelumnya itu ya. Makanya bohongnya itu bertumpuk-tumpuk itu ya. Dan kalau orang itu melakukan kebohongan, maka dia akan mudah melakukan keburukan, dosa, kesalahan, dan hal itu akan mengantarkan dia kepada neraka. Singkatnya seperti itu. Di dalam hadis yang lain ada disebutkan itu ya, diriwayatkan oleh Imam Malik ya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin itu bersifat, punya sifat penakut ya, penakut atau mungkin pengecut ya bawaannya, walaupun mungkin secara punya sifat penakut atau pengecut mungkin nggak? Mungkin, kata Rasulullah. Naam, katanya. Terus ditanya lagi Rasulullah, mungkin enggak ya Rasul, seorang mukmin itu punya sifat pelit, bakhil ya? Iya, kata Rasulullah ya. Kemudian ditanya lagi Rasulullah oleh para sahabat, wahai Rasulullah, ayakunal mu'minu kadzaban, apakah tapi mungkin seorang mukmin itu adalah orang yang banyak berbohong? Maka Rasul mengatakan, la, tidak mungkin. Nah, itu dia. Berarti mukmin sejati itu mukmin yang punya sifat jujur. Mukmin yang punya sifat jujur, tidak berbohong. Itu jujur itu akan berkebalikan dengan sifat dusta. Jadi kalau orang beriman itu sifatnya siddiq, tapi kalau orang yang hatinya itu ada sakit nifak, ada rembesan-rembesan kemunafikan, maka itu sifat dia bohong, suka dia bohong, biasa dia bohong. Ayakunal mu'minu kadzaban, apakah seorang mukmin itu mungkin bersifat suka berdusta? Maka Rasulullah mengatakan tidak. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadzbu ribatun. Sesungguhnya sifat jujur itu akan membawa kepada ketenangan, dan sifat dusta itu akan membawa kepada kebimbangan. Itu dia. Kemudian dikatakan oleh seorang salaf, yaitu Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullah, dia memberikan nasihat, wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, inna sidqa wal ikhlas, sesungguhnya sifat siddiq, sifat jujur, wal ikhlas, dan sifat ikhlas, aslu kulli halin, adalah fondasi setiap perkara atau setiap kebaikan. Faminas sidqi yatasya'abu sabru, macam-macam ini. Dari fondasi sifat siddiq itu, fondasi sifat jujur itu, maka bercabang-cabanglah macam-macam sifat kebaikan, di antaranya sabar.
qanaah, ya, sabar, qanaah rela, ya, ridho dengan rizki yang diberikan Allah SWT. Wa zuhdu, zuhud, tidak cinta dunia. Bahkan mungkin walaupun hartanya banyak, tapi hartanya itu nggak masuk dalam hatinya dan melalaikannya, ya. Dia tidak cinta dunia. Wa zuhdu wal ridho, ya, sifat ridho, wal unsu, ketenangan. Begitu juga ikhlas. Ikhlas itu yang sifat yang lain, ya, yang juga sangat penting. Dari situ terlahirlah sifat yakin, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, lahir sifat malu, ya, dan macam-macam kebaikan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini dikatakan bentuk-bentuk kejujuran itu seperti apa saja dan dalam apa saja. Tentu saja yang pertama dalam ucapan, ya, kejujuran di dalam ucapan, as-sidqu fil qaul. Kejujuran itu dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam hati, ya, dan juga dalam muamalah, interaksi kita. Bentuk-bentuk kejujuran itu dalam ucapan. Orang tuh kalau punya sifat siddiq, ya, punya sifat jujur, maka dia kalau berkata itu pasti benar, tidak suka berbohong, ya. Kalau di dalam niat, as-sidqu di dalam niat, maka niat yang benar, ya, itu adalah seseorang itu beramal selalu karena Allah, bukan cari pujian. La riya wala sum'ah, bukan karena riya, bukan karena sum'ah. Jujur di dalam muamalah, dalam transaksi, ya, dalam jual beli tanpa menipu. Makanya di hadis tentang khiyar itu kan, orang yang bertransaksi itu maka dia boleh melakukan khiyar, hak pilih untuk melanjutkan atau memutuskan sebuah transaksi, ya, akad ataupun jual beli ataupun macam-macam akad. Kalau orang itu di dalam transaksinya itu jujur, dia tidak bohong, tidak menzalimi, tidak menipu, maka perniagaannya, bisnisnya, transaksinya diberkahi oleh Allah SWT. Tapi kalau di dalam sebuah transaksi itu tidak ada siddiq, tidak ada jujur, ya, ada menipu, ada menzalimi, ya, ada kecurangan, maka muhiqqat barakatu bainihima, keberkahannya itu dihapus. Kemudian orang beriman tentu saja jujur dalam janji, ya, janji, menepati janji itu selalu tepat, komitmennya bagaimana, tidak pernah ingkar, ya. Ini sifat-sifat mulia diceritakan para nabi pun Allah puji dengan sifat seperti ini, ya. Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di. Nah, itu dia. Wa kana rasulan nabiyya. Ingatlah ceritanya tentang Nabi Ismail. Nabi Ismail itu orang yang selalu jujur terhadap janjinya. Dia seorang rasul dan seorang nabi. Kemudian dalam jujur terhadap diri sendiri. Bagaimana jujur terhadap diri sendiri, ya? Yaitu sifat kalau dia bersalah, kita punya salah, jangan takut untuk mengakui kesalahannya, ya. Akui kesalahan kita, kesalahan kepada manusia, akui kesalahan kita, minta maaf. Kesalahan kita kepada Allah, akui kesalahan kita, mohon ampun. Kemudian memperbaiki diri. Kesalahan kita kepada manusia, minta maaf, perbaiki diri, ya, kan? Kesalahan kita kepada manusia, memfitnah atau menggibah, menjelekkan, minta maaf, kemudian ceritakan kebaikannya. Itu kan menutupi. Kesalahan kita kepada Allah, mohon ampun, lakukan kebaikan, itu juga menutupi. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Makanya diceritakan di dalam
kisah para sahabat itu. Ceritanya sahabat Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang Tabuk itu kan. Ditanya dia, kamu ikut berangkat perang apa enggak? Ya, dia tahu kalau dia jujur ini ada risikonya ya. Karena itu semua orang disuruh berangkat berjuang, berjihad, orang-orang semua berangkat, kok enggak mau berangkat sendiri. Tapi dia berkeyakinan dalam kejujuran ini saya akan mendapatkan kebaikan. Dan dia mengatakan seperti itu. Tidak ada yang menyelamatkan saya kecuali karena kejujuran saya di depan Rasul. Dia ngaku, dia jujur. Akhirnya apa? Waktu itu kena hukuman. Hukumannya apa? Apa namanya itu Pak? Didiamin itu apa? Diboikot ya. Tidak diajak bicara Nabi sampai 40 atau 50 hari itu. Sehingga akhirnya turun ayat yang membersihkan beliau. Ini orang baik, orang benar. Wa 'alas salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi summa taba 'alaihim liyatubu. Allah sudah mengampuni. Nah, itu dia. Itu barokah apa? Barokah jujur ya. Dan Ka'ab sendiri yang mengatakan ada redaksinya. Baik jemaah yang dirahmati Allah SWT, ini hal yang penting ya. Kita berhias, natahalla bihadihi sifatil karimah, bihadihi sifatil hamidah, ala wahya sifatus sidqi. Kita berhias dengan sifat siddiq ya. Jadi orang yang jujur dalam maknanya yang luas tadi ya. Jujur di dalam niat kita, jujur benar di dalam iman kita, maksudnya itu kuat, kita pertahankan, kita perjuangkan, kita perbarui, kita istiqomahkan. Itulah dia namanya siddiq di dalam iman, yang dikatakan termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu apa namanya? Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin. Salah satunya satu dari 4 siddiqin, orang-orang yang kuat kokoh iman. Ini dia sifat beberapa hal mungkin ya. Waktunya sudah selesai. Alhamdulillah, semoga sedikit ini bisa jadi pelajaran buat saya pribadi, umumnya buat kita semua, bahwa orang-orang beriman itu sifatnya yang sangat penting, sangat utama ya. Karakternya yang jelas itu adalah karakter kejujuran, tidak suka bohong, informasinya itu selalu benar gitu ya. Bahkan di dalam canda pun tidak ada dusta, tidak ada bohong gitu. Baik, kurang lebihnya demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, lupa.